Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, usai melaksanakan movement bertajuk HeForce Awards 2025, Komnas Perempuan dan juga Women memberikan apresiasi terhadap Polri karena dinilai telah mendukung kesetaraan gender di dalam lingkungan kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Ratna Batara Munti yang menegaskan bahwa kegiatan HeForce Movement 2025 ini sangat relevan dengan fungsi peran serta tugas Komnas Perlindungan Perempuan yang dibentuk pada tahun 1998. Kegiatan yang mempromosikan kesetaraan gender ini melalui HeForce Award ini sangat relevan dengan mandat yang dikerjakan atau menjadi tugas fungsi peran dari Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Kepres nomor 181 yang tujuan utamanya, mandat khususnya dari Komnas Perempuan ini adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia kaum perempuan. Nah, oleh sebab itu, kegiatan untuk mempromosikan kesetaraan gender, menciptakan ruang yang aman di wilayah publik, ya, di wilayah-wilayah layanan publik, semua tempat-tempat ya. Itu menjadi hal yang sangat penting ya, dan juga sesuai dengan berbagai aturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang yang terakhir yang kita miliki ya, yang sudah 3 tahun berjalan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, agar semua pihak berkontribusi, berpartisipasi untuk upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kesempatan yang sama, Dwi Yuliati Faiz juga mengatakan bahwa HeForce 2025 adalah jawaban dari semua keresahan yang terkumpul dan UN Women sangat senang karena telah dilibatkan dalam kegiatan ini karena mereka percaya gerakan ini bisa menjadi masif dan cukup relevan jika Polri mengadakan ini. Kami sangat senang dengan keterlibatan UN Women karena memang HeForce ini menandai sebuah keresahan bahwa sebuah gerakan itu sepertinya memang harus sangat masif didorong untuk perubahan dan impactnya atau dampaknya itu terasa begitu ya, sehingga tadi bentuknya sebagai movement itu bisa dikenali, dan yang terutama adalah apabila dampaknya itu menjadi masif kelihatannya gitu ya, jadi dampaknya bisa menjadi masif, sehingga kalau misalnya ini kategorinya tadi Kasatker dan Kepala Satuan Wilayah masuk akal karena apa yang dicita-citakan adalah dampaknya pasti di daerah-daerah tersebut. Tentunya kedua juri ini memberikan respon positif terhadap HeForce 2025 dalam mendukung kesetaraan gender yang ada di dalam instansi Polri sehingga polisi wanita bisa mendapatkan tugas yang setara seperti polisi laki-laki. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu 17 Agustus 2025, pukul 6:38 WITA. Menurut BMKG, gempa bumi tidak berpotensi tsunami, namun menimbulkan kerusakan bangunan serta puluhan warga mengalami luka-luka. Guncangan gempa dirasakan di Kecamatan Poso Pesisir. Sebuah gereja Elim di Desa Masani roboh saat masih dalam tahap renovasi dan menimpa jemaat yang tengah beribadah. Sedikitnya 31 orang dilaporkan terluka akibat peristiwa ini dengan rincian 8 orang luka ringan, 13 orang luka berat, serta 10 orang lainnya masih mendapat perawatan medis. Korban yang mengalami luka ringan telah ditangani di Puskesmas Tokorondo, sementara korban luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa meninggal dunia. Selain gereja, sejumlah bangunan lain juga terdampak. Melintang, itu yang saya tarik. Lama. Itu darahnya. Itu tadi darah ibu satu tadi. Saya tarik kurang saya sendiri di dalam situ tadi. Lain lari ke belakang. Karena saya tidak tidak ada jalan lagi. Bertahan saya situ. Coba diam.
Nanti saya lihat semua orang di situ. Saya lihat keadaan dari luar. Berarti orang ini orang lari. Langkah cepat juga dilakukan Polda Sulawesi Tengah melalui Kaops Madago Kombes Polisi Hedi Agus Sunandar, jajaran kepolisian bersama Bayangkara Tadula Co-Offroader atau BTOF turun langsung ke lokasi terdampak gempa di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Selain meninjau kondisi warga, mereka menyerahkan bantuan berupa sembako ke posko bencana sebagai bentuk kepedulian dan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik dan memimpin serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di Polri pada posisi baru di tubuh institusi. Acara ini berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 19 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Polisi Wahyu Widada sebagai Irwasum Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri, serta Kapolda Sulawesi Barat Irjen Polisi Adi Derian Jaya Marta yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlijemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani ASSDM Kapolri Irjen Anwar atas nama Kapolri tertanggal 5 Agustus 2025. Selain melantik, Kapolri juga turut memimpin serah terima jabatan di tingkat Mabes Polri. Terdiri dari Komjen Polisi Syahardiantono sebagai Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ahmad Wiyagus sebagai Kabaintel Kam Polri, Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Astama Ops Kapolri, Irjen Polisi Karyoto sebagai Kabahar Kam Polri, Brigjen Polisi Amur Chandra Juli Buana sebagai Kadif Hubinter Polri, serta Kombes Polisi Bagas Uji Nugroho sebagai Kapusjara Polri. Di tingkat Kepala Kepolisian Daerah, Kapolri juga turut memimpin serah terima jabatan, terdiri dari Irjen Polisi Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh, Irjen Polisi Dadang Hartanto sebagai Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Hengki sebagai Kapolda Banten, Irjen Polisi Widodo sebagai Kapolda Gorontalo, serta Brigjen Polisi Jati Wiyoto Abadin sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Selaras dengan pernyataan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran pengembangan karir serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Rotasi dan mutasi jabatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi Polri serta menjawab tantangan tugas ke depan dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Polda Papua Barat menggelar upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mapolda Papua Barat. Dan berikut laporan personil Humas Polda Papua Barat, Bribda Salsabila Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Hai Sobat Polri, saya Bribda Zahra. Saya ingin menginformasikan bahwa pada hari ini, Minggu 17 Agustus 2025, Polda Papua Barat melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 kali ini mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Yosi Muhamarta beserta para pejabat utama Polda Papua Barat hingga ASN Polda Papua Barat yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih.
Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Yosi Mohamarta mengatakan, momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi pengingat dan motivasi untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, ia menekankan kepada seluruh jajaran Polda Papua Barat untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persatuan dan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita buktikan bahwa dengan semangat para pejuang pendahulu kita, Polri khususnya seluruh personel Polda Papua Barat dan jajaran dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang gemilang. Baik Sobat Polri, sekian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, salam kebajikan dan salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.